Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan bersama-sama sebagai salah satu rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya pada kesempatan kali ini kita bisa menjalankan ibadah belajar kita dengan bersama-sama, yang tentunya kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keberkahan dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita dipermudahkan oleh Allah dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini, mari kita awali bersama-sama dengan membacakan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama cara menerapkan hukum bacaan tafkhim di dalam kalimat. Ya, langsung saja perhatikan dan dengarkan baik-baik. Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu kalimat yang pertama. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Oke, itu cara bacanya di kalimat pertama. Coba anak-anak lihat kembali di kalimat yang pertama. Di situ ada ro yang Bapak garis bawahi. Ada dua ro ya yang Bapak garis bawahi. Ro yang pertama di dalam kata lamardudu ya. Yang ro yang kedua dalam kata al-hafirah. Oke, ro yang pertama terlebih dahulu. Ro yang pertama dibaca tafkhim karena ro-nya berharokat sukun asli, dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah. Nah, itu ciri yang kedua ya. Oke, ro yang kedua dalam kata al-hafirah itu menunjukkan ciri tafkhim yang pertama. Karena apa? Karena ro-nya berharokat fathah. Nah, itu dia sedikit penjelasan dan sedikit cara membaca kalimat yang pertama yang terdapat huruf ro tafkhimnya. Oke, selanjutnya kalimat yang kedua. Rafa'a samkaha fasawwaha. Nah, itulah cara membacanya. Oke. Di situ anak-anak bisa lihat ada ro yang Bapak garis bawahi kembali di kalimat yang kedua di dalam kata rafa'a. Kenapa dibaca tafkhim ro-nya atau dibaca tebal ro-nya? Karena ro-nya berharokat fathah, dan itu ciri yang pertama. Oke, selanjutnya kalimat yang ketiga. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Nah, di situ anak-anak bisa lihat kembali
di dalam kata wal ardo, ya di situ Bapak garis bawahi karena apa? Karena di situ ada ro sukun yang dibaca tafkhim. Maka dari itu kenapa dibaca tafkhim atau dibaca tebal ro-nya? Karena di situ ada ro berharokat sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, dan ini termasuk contoh dari ciri yang kedua. Oke, selanjutnya kalimat yang keempat, illa man tawalla wa kafar. Oke, coba anak lihat, perhatikan kembali. Di situ ada huruf atau ada kata yang Bapak garis bawahi, yang dimana di dalam kata tersebut ada huruf ro, ya, yang dimana ro tersebut dibaca tafkhim atau dibaca tebal, ya, dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena ro-nya berharokat sukun aridi, ya, ro-nya berharokat sukun aridi. Sukun yang karena diwakafkan dan ro-nya itu pas dalam keadaan di ujung ayat ataupun di ujung kalimat, ya. Dan sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah, ya. Oke, selanjutnya kalimat yang kelima, wa ma adraka ma lailatul qadr. Oke, anak-anak coba lihat di dalam kalimat kelima tersebut. Bapak garis bawahi dua kata. Kata yang pertama adraka dan kata yang kedua al-qadar, ya. Nah, di dalam dua kata tersebut ada huruf ro yang sama-sama dibaca tafkhim atau tebal, ya. Kata yang pertama, ro-nya kenapa dibaca tebal atau dibaca tafkhim? Karena ro-nya berharokat fathah, dan itu termasuk dari ciri yang pertama. Oke, di ciri yang kedua ataupun di dalam kata yang kedua, dalam kata al-qadar, yaitu terdapat ro juga yang di mana sama-sama dibaca tafkhim atau dibaca tebal karena ro-nya berharokat sukun aridi, ya, sukun aridi karena dibaca waqaf, ya, dan huruf sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun. Oke, ya. Selanjutnya di dalam kalimat yang ke-6, farji'il basara hal tara min futur. Anak-anak lihat kembali di kalimat yang ke-6 ini, Bapak mencantumkan atau menggaris bawahi 4 kata yang memiliki huruf ro. Kata yang pertama farji'i, kata yang kedua al-basara, yang ketiga tara, yang keempat min futur. Nah, itu ya. Nah, di situ di dalam kata yang pertama anak-anak bisa lihat itu ro-nya kenapa dibaca tebal? Karena ro-nya berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, dan itu termasuk ciri yang kedua. Oke, kata yang kedua di dalam kata basara, kenapa ro-nya dibaca tafkhim atau dibaca tebal? Karena ro-nya berharokat fathah dan termasuk ciri yang pertama. Begitupun ro yang ketiga di dalam kata taro, ya, ro-nya dibaca tebal juga karena ro-nya berharokat fathah dan termasuk ke dalam ciri yang pertama. Dan terakhir yaitu di dalam kata futur, itu ro-nya dibaca tebal atau dibaca tafkhim karena ro-nya berharokat sukun aridi karena diwakafkan, dan sebelumnya itu ada huruf mad, ya, alif atau waw. Di sini kebetulan sebelum huruf ro-nya itu ada huruf waw, sama-sama huruf mad juga. Huruf waw yang berharokat sukun. Nah, sebelumnya itu ada huruf lagi yang berharokat dhammah, ya, makanya disebut ro yang dibaca tebal atau yang dibaca tafkhim dan tergolong ciri yang kelima. Nah, itulah ya. Selanjutnya ciri yang ketujuh, wa huwal azizul ghafur. Oke, di dalam
kalimat yang ketujuh ini, anak-anak bisa lihat di situ ada satu kata yang Bapak garis bawahi dalam kata Al-Ghafur. Kenapa dibaca tafkhim atau dibaca tebal ro-nya? Karena sama dari kayak yang kalimat yang keenam tadi ya. Karena ro-nya berharokat sukun aridi karena diwakafkan, dan sebelum ro-nya itu ada huruf waw sukun, yang dimana huruf waw itu huruf mad ya. Dan sebelum huruf mad tersebut ada huruf yang berharokat dhammah, maka ro-nya harus dibaca tebal atau tafkhim. Dan ini termasuk ciri yang kelima. Oke, ciri yang kedelapan, fa'tabiru ya ulil absar. Oke ya, anak-anak bisa lihat di dalam kalimat yang ketujuh, yang kedelapan ini ada dua kata yang Bapak garis bawahi. Kata yang pertama fa'tabiru, kata yang kedua al-absar. Dua-duanya mengandung atau terdapat huruf ro di dalamnya. Kata yang pertama, ro-nya kenapa dibaca tebal atau dibaca tafkhim? Karena ro-nya berharokat dhammah dan tergolong ciri yang pertama. Oke. Ro yang kedua di dalam kata yang kedua, absar, itu kenapa ro-nya dibaca tafkhim? Anak-anak sebelumnya bisa terlihat terlebih dahulu. Di dalam kata absar itu tulisannya bisa yang kayak di sampingnya sor, bisa tulisannya pakai fathah berdiri. Itu sama juga dengan alif ya, fathah berdiri itu. Kalau ditulis seperti yang di sampingnya ya. Kenapa ro-nya dibaca tebal? Karena sebelum huruf ro tersebut, selain ro-nya di harokat sukun aridi karena diwakafkan, sebelumnya ada huruf mad ya. Huruf madnya apa di situ? Alif ya. Dan sebelum huruf mad tersebut ada huruf yang berharokat fathah, maka dari itu ro-nya dibaca tafkhim. Oke, selanjutnya kalimat yang ke-9, walahum fil akhirati adzabun nar. Oke, di dalam kalimat yang ke-9 Bapak menggaris bawahi dua kata. Kata yang pertama al-akhirah dan kata yang kedua an-nar, dan dua-duanya itu memiliki atau terdapat huruf ro di dalamnya, yang dimana huruf ro yang pertama di dalam kata yang pertama al-akhirah itu dibaca tebal atau dibaca tafkhim karena ro-nya berharokat fathah dan termasuk ciri yang pertama. Oke, yang kedua di dalam kata an-nar itu termasuk ciri yang kelima karena ro-nya berharokat sukun aridi. Sebelum ro itu ada huruf mad, yaitu huruf madnya alif, dan sebelum huruf mad tersebut ada huruf yang berharokat fathah, maka ro di situ harus dibaca tebal. Oke, selanjutnya kalimat yang terakhir atau ke-10, wa ila Allahi turja'ul umur. Anak-anak bisa dilihat di situ ada satu kata yang Bapak garis bawahi, yaitu dalam kata al-umur. Di dalam kata tersebut terdapat huruf ro yang dibaca tebal karena ro-nya diwakafkan atau berharokat sukun aridi atau dibaca sukun aridi, dan sebelum ro-nya tersebut ada huruf mad yaitu huruf waw yang berharokat sukun, dan huruf sebelum waw sukun tersebut ada huruf berharokat dhammah, maka dari itu ro-nya harus dibaca tebal ya. Dan ini termasuk ke dalam ciri yang kelima. Nah, itulah cara membaca hukum ro yang dibaca tebal atau yang dibaca tafkhim di dalam 10 kalimat tersebut. Sekaligus Bapak jelaskan masing-masing huruf ro yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Nanti ada tugas yang harus anak-anak kerjakan dengan baik dan benar. Untuk tugasnya ialah bacalah 10 kalimat di atas dengan baik dan benar, maksudnya kalimat yang sudah Bapak bacakan tadi di awal ya. Dan
dilihat keterangannya, tugas berbentuk video membaca 10 kalimat tersebut, tidak usah dihafal atau sambil membaca saja ya, sambil membaca tulisan tersebut, dan dikumpulkan paling lambat tanggal 26 Februari 2021. Nah, itulah penjelasan tugasnya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam hadzanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.